Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Kita baca tadi ayat yang ke-22 dan ke-23. Inilah dasar kaji kita pada malam hari ini. Kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Ma asaba, tidaklah menimpa suatu musibah di bumi ini wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kamu, melainkan fi kitabim min qabli am nabraha, sudah tertulis dalam suatu kitab sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Likaila ta'saw, agar kamu tidak bersedih hati, ala ma fatakum, atas apa yang luput daripada kamu, wala tafrahu, dan tidak pula kamu terlalu riang gembira, bima atakum, terhadap apa yang diberikan kepadamu. Wallahu la yuhibbu, Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mengingatkan kajian kita jauh sebelum Ramadan, karena sudah terhenti dengan saya kajinya kira-kira sebulan akan Ramadan. Disambung pula berhentinya setelah hari Idul Fitri sebulan. Maka sekarang dilanjutkan lagi, di mana kaji-kaji kita pada tempoh hari memahami ucapan-ucapan harian yang lazim, yang biasa kita baca, kita ucapkan atau kita sebutkan, seperti astaghfirullah, seperti la haula wala quwata illa billah, masya Allah, insya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan bacaan-bacaan lain yang telah kita sambung-sambung setiap Jumat sekali 15 hari. Cuma masalahnya sudah terhimpit, lalu po gitu. Lalu po tidak terkenal. Alasannya satu, manusia pelupo. Itu alasannya yang paling bagus. Tidak terkenal. Nah, malam ini kembali kita lanjutkan. Bukan kita ulang lagi, kita lanjutkan. Itu bacaan lau namanya. Lau diterjemahkan orang bahasa kita kok. Andaikan sakironya. Kok, andai, sekira, atau jikalau. Namanya kok. Dalam bahasa sananya lau. Lau. Kita bacakan hadisnya dulu. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai, minal mu'minid da'if, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun,
namun pada keduanya tetap memiliki khair, memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas segala apa yang bermanfaat untukmu. Ista'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jis, jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa mengenaimu sesuatu, fala taqul, maka janganlah engkau ucapkan lau. Jika menimpa, jika terjadi sesuatu terhadap dirimu, fala taqul, maka janganlah engkau ucapkan lau. Apa itu lau? Itu tadi, seandainya, kok, sekiranya. Lau anni fa'altu kada wa kada. Jikalau sekiranya aku melakukan ini, kana kada wa kada. Tentu dia seperti ini dan seperti ini. Jangan katakan itu. Walakin kul, tetapi ucapkanlah qadarullah. Qadarullah. Ini sudah sesuai terjadinya, sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Wa ma syaa fa'ala, dan apa saja yang Allah inginkan, kehendaki, pasti terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya law itu, ko itu, taftahu amalas syaitan, bisa membuka peluang untuk setan. Ya, bisa membuka pintu, membuka peluang, membuka kesempatan bagi setan, sehingga timbul menyesal. Namanya law. Law itu kaji kita. Jadi kalau kita runut kaji terakhir kalau tidak salah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau terjadi musibah. Sekarang jika terjadi juga musibah, jangan sampai melompat, kok andai sekiranya saya tidak begini, tentu tidak begini. Kita baca-baca, kita kaji-kaji dalam berbagai macam kitab syarahan hadis ini, kita pahami seperti ini. Kata lau itu, kalau dia atau jika digunakan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dan tidak mungkin terjadi kembali lagi, maka ini membuka pintu bagi setan, buka peluang bagi setan, sehingga kita menyesal-nyesal, mengupat-ngupat, mengkutuk-kutuk, mencela-cela. Kalau bahasa Minang, ya kok tadi, kok ndak paino ke petang tuh, kok ndak begini tuh, jadi timbul penyesalan-penyesalan, sehingga kita tidak ridho terhadap apa yang telah terjadi. Jika digunakan untuk angan-angan, agak-agak angan-angan, untuk berbuat yang buruk, berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat dosa, kita angan-angankan. Kok andai jikalau saya kaya, saya akan begini, begitu. Tapi tujuannya untuk yang buruk. Orang ini berdosa karena dia sudah mengangankan yang jelek-jelek. Andaikan saya kuatlah, ada kesempatan, ada peluang, saya hantam dia, saya pijak-pijak dia sampai hancur dan cair. Ini law. Jadi law kalau dipakaikan, kok dipakaikan untuk mengangankan, menginginkan sesuatu yang jelek, yang buruk, atau maksiat, dosa, berdosa. Karena kita sudah memikirkan yang buruk-buruk. Tetapi sebaliknya, jika dipakai, digunakan untuk hal-hal yang baik,
hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, ini bagus, bisa mendorong orang untuk melakukan, memperbuatnya. Bisa memotivasi. Nah, itu makanya lau 3. Jadi lau apa yang tidak boleh? Lau terhadap apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi. Seperti hadis tadi. Wa in asabaka syai'un. Dan jika asaba menimpamu, mengenaimu. Asaba menimpa, mengenaimu. Syai'un, sesuatu. Biasanya sesuatu berupa musibah. Yang dikatakan musibah kan sesuatu yang menimpa diri kita. Atau hal yang menimpa yang berkaitan dengan diri kita. Namanya musibah. Asal kata musibah kan lemparan yang tepat mengenai sasaran. Dan musibah itu sendiri maknanya kan kullu ma'azal mu'min. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak disukai atau menyakitkan seorang mukmin namanya musibah. Musibah. Ini musibah itu apa saja yang tidak kita inginkan, yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai menimpa terjadi pada kita namanya musibah. Kena dia kepada kita. Nah, wa in asabaka syai'un. Dan jika menimpamu sesuatu, apapun itu sesuatu yang menimpamu, yang terjadi pada dirimu. Fala taqul, maka janganlah engkau katakan, engkau ucapkan lau. Telah terjadi, telah menimpa, telah berlalu, jangan lau. Karena lau itu menyebabkan orang menyesal-nyesal, mengkutuk-kutuk, mengupat-ngupat, menuduh-nuduh. Nak nerima. Tidak terima apa yang terjadi. Padahal apa yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, kita baca satu ayat misalnya. Surat At-Taghabun misalnya. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11. Kita baca ayat itu. Bunyinya begini. Ma asaba min musibatin illa biznillah. Tidaklah menimpa, tidaklah terjadi suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Apapun itu musibah, apapun itu yang terjadi, semuanya atas izin dan restu Allah. Sampai-sampai daun sehelai pun jatuh di hutan lebat belantara sana atas izin Allah. Biji sebuah tanggal dan gugur daripada tampuknya masuk ke bumi atas izin Allah. Kalau ada yang terjadi di alam semesta ini tanpa izin Allah, tandanya dia bangkang. Tandanya dia lebih kuat, lebih hebat daripada Allah. Tandanya kekuasaan Allah sudah melemah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah daripada hal demikian. Termasuk musibah. Musibah apapun yang terjadi, yang berlaku, yang menimpa diri misalnya, semuanya sudah tertulis dan sudah ditulis. Kita ingatkan kaji Saisu itu, kaji lampau. Itu kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah tuliskan, telah tetapkan semua takdir-takdir yang akan berlaku pada makhluk ini. Qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Sebelum dia Allah itu menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana, 50.000 tahun. Artinya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semua langit dan semua bumi, Allah telah menetapkan, memutuskan semua takdir yang akan terjadi, yang akan berlaku pada makhluk-makhluknya. Hadis sahih Muslim ini.
Dan makhluk pertama yang Allah ciptakan dalam sebuah riwayat adalah qalam. Al-qalam. Alat tulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bahkan Allah bersumpah dengan itu. Cuma tentu kita tidak boleh menggambarkan, mengkhalkan kalam itu bagaimana. Apakah model ini? Tidak boleh kita khayal. Yang jelas kalam itu alat yang dipakai untuk menulis. Karena dia gaib, kita imani saja. Sebab tercantum dalam Quran, nun wal qalam. Lalu Allah perintah kepada kalam uktub. Diperintahkannya kepada kalam uktub, tulis. Kalam itu bicara apa yang akan kutulis. Mada aktub, apa yang akan kutulis. Allah perintahkan uktubil maqadir, tulis segala macam ketentuan-ketentuan takdir tadi yang akan berlaku di alam semesta. Maka dicatat, ditulis semuanya. Semua itu dan apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Di Lauhun Mahfuz. Apa Lauh Mahfuz? Tempat di mana di situ disimpan, dicatat dan ditulis segala ketentuan. Secara bahasa lauh itu papat. Lauh papan datar. Tempat menulis lauhun, lauh. Lam wauha lauhun. Papan datar untuk menulis lauh. Kalau mahfuz yang terpelihara, mahfuz terpelihara. Yang memelihara hafiz. Orang yang memelihara apalannya hafiz. Yang dipelihara mahfuz. Keterpeliharaan hifzun. Mahfuz yang dipelihara. Lauh mahfuz. Secara bahasa papan yang terpelihara, tapi tidak boleh kita pahami itu. Lauh mahfuz adalah suatu tempat gaib bagi kita, di situ tersimpan dan tercatat semua apa yang akan berlaku di alam semesta. Satu pun tidak ada yang luput. Tidak ada yang terlewatkan. Wa ma nasiya rabbuka. Tuhanmu tidaklah lupa. 50.000 tahun sebelum alam langit dan bumi Allah cipta, semuanya sudah dituliskan bi khamsina alfasana. Termasuk apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu dan kita tidak diberitahu. Kenapa kita tidak diberitahu? Tidak termakan di kepala kita. Kita hanya diberitahu bahwa apa yang telah terjadi itulah sudah yang takdir. Apa yang belum terjadi kamu tidak tahu. Atau makanya takdir dibagi-bagi. Takdir dibagi-bagi. Nah, kita kan tidak bicara itu dulu. Maka apapun musibah ma'asabah, apapun musibah yang menimpa, yang terjadi pada dirimu di bumi ini, sekecil apapun, biiznillah. Surah At-Taghabun tadi, izin Allah. Semuanya sesuai dengan apa yang telah tertulis. Kadang disebut juga dengan fi kitabim mubin. Di kitab yang nyata, yang terang, tertulis itu. Nah, jika terjadi sesuatu menimpa atau menginai diri kita, namanya musibah. Musibah, wa in asabaka syai', jika terjadi menimpamu sesuatu, yakni apabila kita melakukan sesuatu telah sesuai dengan aturan-aturannya, telah kita rencanakan, telah kita susun program, sudah kita analisa, kita kaji-kaji ujung pangkalnya, lalu terjadi dia di luar apa yang kita tetapkan, apa yang kita rencanakan, itulah dia takdir. Maka ketika itu kita baca qadarullah. Sederhana saja.
Tiba dipakai motor, kita sudah pakai helm lengkap. Pakai SIM, STNK, motornya semuanya tidak ada yang kurang. Ya tutup pentil sudah ada. Kadang-kadang itu menjadi masalah kan. Pentil sudah ada. Jalan gitu. Jalan sesuai dengan kecepatannya, di pinggir, di tepi. Tiba-tiba kita sudah hati-hati, lambat-lambat, lengkap aturannya, ditubruk oleh mobil. Itu mobil. Padahal kita sudah ke pinggir, semua lengkap, tidak menyalahi aturan. Nah, bacanya apa lagi? Qadarullah. Bacaan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini musibah. Nanti lanjutkan dengan qadarullah. Takdir ini. Kalau waspada sudah, hati-hati sudah, kelengkapan sudah. Tidak ada lagi. Kiranya mobil yang melompat kepada kita. Bukan kita yang melompati mobil, mobil aja melompat. Qadarullah. Jangan baca lau. Kok nak pai tadi dua? Jangan. Kok nak pai tadi dah. Atau kok nak kasih ko lewat? Nak kasih ko lewat? Nak pai tadi. Pokoknya banyak kok terbuka pintu bagi setan untuk menyesal-nyesal, nak nerima. Akhirnya kita tidak ridha. Tidak sabar dan tidak ridha. Berbeda nanti dengan kita kelonsang-kelonsongi saja. Apa bahasa Minang yang kelonsang-kelonsongi saja? Tidak mentaati aturan. SIM tidak ada, STNK tidak ada, pakai helm tidak, motor mati pajak, lalu ngebu-ngebu di jalan raya. Kita yang mencari takdir kita sendiri. Kita yang memilih takdirnya seperti itu. Tapi sudah hati-hati, terjadi dia, musibah. Musibah. Kenapa kita kena musibah? Untuk ujian. Diuji kita, kesabaran kita, keridhaan kita, sekaligus untuk menaikkan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menambah pahala. Nama pahala. Dan setelah itu jangan pasang kata kok dan cakap. Andaikan kita berboncengan, kok nak kasih kau udah lalu cakap udah kan tak terjadi dua aja. Jangan baca lo kok nak kasih kau udah lalu cakap. Bisa itu. Atau kok nak jadi apai? Tentu ada kata gitu. Jangan dibaca, yang baca qadarullah, itulah takdir Allah. Qadarullah. Takdir Allah. Makin cepat kita kembalikan itu ucapan kepada qadarullah, ikola qadarullah, itulah ketetapan Allah. Wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang syaa, apa yang Allah kehendaki, fa'ala, dia lakukan. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, itu bacaannya. Salah satu sifat Allah adalah masyiah, berkehendak, berkeinginan, iradah. Ada masyiah. Dan masyiah itu urutan takdir. Iman kepada takdir itu 4 tingkatan. Pertama ilmu, kedua kitabah, ketiga masyiah, ketiga keempat khalq. Nah masyiah, apa masyiah? Berkehendak. Tiba di sifat 20, iradah, kudrah, iradah, berkuasa dan berkeinginan. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia apa yang dia kehendaki, fa'ala, dia lakukan. Masya'a kana. Masya'a kana. Apa yang dia kehendaki, ada dia. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dia kehendaki, tidak ada dia, tidak wujud dia. Bagaimanapun kita bersikeras untuk itu, tidak laku dia. Karena penentunya dia, pemutusnya dia, yang beri izin restu dia.
Itu kata dalam penjelasan ulama juga, guru saya juga pernah bilang dulu. Salah satu rahasia kenapa kita baca bismillah, membaca bismillah ketika awal mengapa saja, untuk minta restu, minta izin kepada raja di raja dengan menyebut nama Allah. Itu hanya kita minta izin. Di samping minta bantuan dan pertolongan, minta rahmat, bismillah. Bismillah itu. Nah, kaji kita kan itu. Kaji kita adalah qadarul. Jadi wa ma asabaka, ma asabaka. Apa yang menimpamu? Kalau dalam hadis tadi bahwa dikatakan jika in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu, fala taqul lau. Kenapa jangan? Ya kalau kamu bilang lau, nanti membuka pintu bagi setan. Nanti setan memberikan kepada kamu penyesalan-penyesalan, ketidakredaan, ketidaksabaran, kesal, marah-marah, saling menuduh, tu lagau. Udah ada salah saja. Panjang ceritanya. Apa orang dunia negari, sampai pulang, sampai itu rumah, sampai lalu tidak belok. Itu lagau, udah ada salah saja. Cakolah mau kecengkau udah. Ini. Tapi kau tenang mehnya, panjang ceritanya. Terbuka amalan saya, terbuka peluang wisata. Itu gunanya kita baca qadarullah. Itu sudah sesuai dengan takdir. 50.000 tahun. Bukan sebelum kita dicipta, sebelum langit dicipta, sebelum bumi dicipta. Bahkan sebelum ada Nabi Adam, nenek moyang kita sudah ada ketentuannya. Semuanya terjadi berlaku sesuai dengan ketentuan Allah. Baru kita tahu itu takdirnya setelah kita terjadi. Maka ketika itu kita mengimani saja. Kata Ibnu Abbas, ini dalam kitab yang saya kembangkan ini. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau dalam memahami ayat ini, itu ma asaba min musibatin illa biznillah, tidaklah terjadi, tidaklah menimpa suatu musibah melainkan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Kata beliau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terkenal dengan penafsir sahabat dan didoakan oleh Rasulullah agar beliau ahli Al-Quran, tafsir. Kata beliau, maksud wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Maksudnya, Allah tunjuki hatinya, yahdi qalbahu lil yaqin. Allah tunjuki hatinya untuk yakin. Faya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Yakin dia bahwa apa yang menimpanya, apa yang terjadi, tidak akan meleset, tidak akan bisa dihindarkan. Bagaimanapun dia hati-hati dan waspadanya. Yakin itu karena sudah sesuai dengan garisan. Allah tunjuki hatinya untuk yakin. Yakin dia ini semua memang sudah digariskan terjadi pada dirinya. Bahwa apa yang Allah tetapkan tidak akan meleset. Pas terjadi pada waktunya, pada tempatnya. Tidak lebih, tidak kurang. Yakin dia kepada itu. Wa ma akhta'ahu, dan apa yang tidak menimpanya, apa yang meleset dan tidak pasti terjadi padanya, tidak akan menimpanya. Bagaimanapun orang berencana, berusaha untuk menimpakan sesuatu kepada kita, kalau memang yang di atas tidak mengizinkan, tidak kena. Akal yakin itu. Jadi siapa yang beriman, artinya siapa yang beriman itu Allah akan tunjuki hatinya untuk yakin, sehingga dia bisa sabar, dia bisa reda. Dikatakan begini, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Jikalau sekiranya semua
semua umat ini bersatu kompak berhimpun untuk memberikan sesuatu kemanfaatan kepada dirimu, tidak akan dapat mereka memberikan manfaat kepadamu walaupun sedikit, kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah juga untukmu. Walau ijtama'u, jikalau sekiranya mereka bersatu padu kompak, saling dukung-mendukung, deking-mendeking, bahkan dengan cara-cara yang tidak benar, pakai bluzer segala macam bahasa kitanya, pakai namanya urutan nama apa gini kan? Ya, survei. Kompak bersatu mereka, ijtama'u kompak bersatu bergabung mereka semuanya, ala ayyadurruka bisyai', untuk menimpakan kepada kamu kemudaratan walaupun sedikit, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa menimpakan kepada kamu kemudaratan illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu apa yang telah Allah takdirkan menimpamu. Yakin ini yang penting. Jadi bagaimanapun manusia rapinya menyusun, merancang, memprogram, membuat strategi, makar, tipu daya, apapun juga, bagaimanapun bersatu padu dia, lalu itu akan ditimpakannya kepada kita. Rencana itu, makar itu tidak akan bisa, kecuali yang menimpa kita apa yang telah tertulis juga di alam sana. Siapa yang yakin kepada itu, aman dia. Aman dia. Kenapa aman? Aman dia daripada tipu daya setan. Atau sebaliknya, bersatu padu mereka, kompak mereka, untuk menolak, menempi, mencegah, la mania lima a'taita, tidak satu pun yang bisa menghambat, mencegah apa yang telah Allah gariskan untukmu akan terjadi. Tidak ada la mania. Itu kita bacaan rukuk, bacaan habis rukuk. Allahumma la mania lima ataita wa la mu'tiya, setelah Rabbana lakal hamdu, atau bacaan setelah salat juga. Allahumma la mania, setelah la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mania lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, yaitu siapa yang yakin. Siapa yang yakin kepada Allah bahwa semua yang terjadi, yang telah menimpa dirinya sesuai dengan garisannya, Allah tunjuki hatinya, sehingga dia bisa sabar dan bisa ridho menerima apa yang terjadi, dan dia tidak akan membaca lau, kok, andai, sekiranya, jikalau, kok batalua gajah baralah kadang talua nuduh. Semuanya kata Tuhan Allah, tapi ada orang yang mencari penyakit. Iyalah. Sakit itu dua. Yang pertama sakit sebenarnya sakit lari pada roh kesehatan. Kalau kita hati-hati terjadi sakit. Yang sakit yang kedua mencari penyakit. Awak sakit imah. Nah makan sifat sintuang jo. Tensi 250 lah. Tan munsu katu jo. Itu mencari penyakit. Takdir jo. Tapi kita yang milih takdir kita. Kata Umar bin Khattab, wahai khalifah, di situ terjadi bala. Bala. Taun. Wabah di negeri Syam. Lalu beliau tidak masuk ke negeri Syam. Kata sahabat yang garis lurus, hitam-hitam, putih-putih, tekstual, engkau lari daripada takdir Allah. Jawaban Umar, saya lari daripada takdir kepada takdir Allah. Saya tidak masuk ke negeri musibah, ke negeri wabah, untuk menghindar daripada takdir kepada takdir yang satu. Kalau saya masuk, berarti takdir sakit. Kalau saya tidak masuk ke negeri lain, berarti
memilih takdir selamat. Nah, jadi itu dua aja. Nah, sakit ketentuan Allah ya lah. Tidak sakit orang kalau Allah nak izinkan. Cuman jangan dicari penyakit. Orang tak akan mati kalau Allah nak izin. Tapi jangan cari mati begitu. Ah, gimana tu? Angok lah musuh, tapi jadi yang ketujuh itu juga masalah. Lah, apa guna kita kaji? Kan masalah sehari-hari ini. Makanya kita dahulukan bacaan-bacaan sehari-hari. Kadang-kadang lazim saja di mulut kita baca tapi tidak paham. Nah, termasuk bacaan kok, onde, kok, kalau, jikarau, sekiranya, andai. Menyesal-nyesal. Nah, salah satu yang bikin kita tuh hazan, sedih. Sedih apa? Mengingat-ingat masa yang telah terjadi. Lalu dimuncul-munculkan oleh setan lagi. Nah, timbul dia. Kok, andai. Makanya apa yang telah terjadi itu, imani saja. Yakinlah, itu sudah sesuai dengan takdirnya. Kita hanya membaca innalillah dan mintalah Allah, gantilah ya Allah yang lebih bagus daripada ini. Yang lebih baik daripada ini. Itu lebih selamat. Wa ma'asabah, apapun yang menimpamu itu izin Allah, iyalah. Untuk apa ini diberitahu? Begini ya. Surat Al-Hadid tadi, bagi siapa yang melihat Qur'annya, ayatnya bisa dilihat lagi bunyinya. Likaila, ayat 23-nya. Likaila. Likai. Agar supaya jangan. Ilatnya, kenapa diberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semuanya sudah tercatat, telah tertulis. Untuk apa diberitahu kita? Agar supaya jangan engkau bersedih hati sampai putus asa atas apa yang luput menimpa, apa yang luput terhadapmu. Gagal, tidak jadi. Berbeda dengan apa yang kita kehendaki, luput semua. Jangan sampai bersedih hati, putus asa. Diberitahu kepada kita ini bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan. Ketika terjadi sesuatu luput bagi kita, gagal, tidak jadi, tidak sukses, atau ada yang berkhianat, ada yang menipu, itu kan caranya saja. Ada yang memaliang, ada yang mengicuah. Semuanya terjadi agar kamu jangan putus asa. Sampai-sampai sedih hati dan putus asa, jangan. Itu gunanya. Apa? Semuanya sudah ditetapkan. Gunanya diberitahu agar kamu tahu bahwa apa yang menimpamu, apa yang luput bagimu lah tertulis bahwa itu tidak jatahmu. Jangan menyesal, jangan sedih-sedih, jangan lau-lau. Contohlah ini air. Tidak menjalankan doh, melalui. Kalau menjalankan Allah. Kalau menjalankan anilangi, kalau awak melalui jalan. Nah, jalannya lah doh, lalu saya. Ambil baca. Mau contoh kuah. Contoh. Iko namanya jus. Anggap jus, aku jus. Dibuat untuk awak. Dibuat untuk awak. Jus yang paling hebat dulu. Lalu dia asik-asik je, dia meminum je lah. Kalau kami penceramah, ada yang tangannya aktif mengarik-ngarik. Bar, telefon. Tidak disengaja. Tidak direncanakan. Tak campak. Musibah kan? Ya musibah. Karena kita tidak berencana. Dah hati-hati orang matanya kali. Nang senawak
Di sekolah sudah mengaji. Kalau sudah mengaji, wak mama minum, tidak mengaji, wak. Kalau sudah mengaji, kita minum, tidak mengaji, wak. Sebab orang minum tidak bisa mengaji. Habis sekolah. Asi. Jatuh. Awak tak sadar begini, parah jatuh. Lah, sudah tertulis sudah. Sudah tertulis. Itulah. Tidak berminum jo, ajan itulah. Itulah, capeknya meletakkan. Itulah, di tepi meletakkan. Di bawah sana letakkan ke ajan itulah. Jangan kok. Qadarullah. Sabananya yang tertulis di atas sana itu bukan jatahmu untukmu. Caranya begitu. Lain masalahnya kalau letak orang ayah mau siram sana, tuan boleh mencari masalah. Ini letaknya di ustaz kita ayah tadi. Ya, dapat sana. Itu kita yang masalah. Enggak, kita enggak di luar rencana kita terus. Gitu kira. Lah hati-hati gitu. Tapi karena memang tidak jatah gitu, memang tidak untuk gitu, dikicau orang, sabananya ke sebab ditipu orang, dibikin orang suatu rencana, sebab itu sebab semua, dicampan orang, dipelantian orang, dipijakan orang, hantam orang, dipegunjian orang, dituduh-tuduh orang, sebab semua, semuanya pelajaran. Sebenarnya jatah wak sampai situ. Makin capek kita balik ke sana makin tahu awak. Mau pribadi makin baca orang mau capek sebalik sana. Segitu jatah habis. Jadi baca aja lah. Makin cepat kita kembalikan ke situ makin aman. Makin aman. Likai la ta'saf. Supaya kamu jangan bersedih hati sampai putus asa. Bahwa apa yang menimpamu adalah sudah ditetap. Kebalikannya wala tafrau. Jangan sampai kamu terlalu bergembira ria dan sombong atas apa yang kamu raih. Karena semuanya juga telah dituliskan. Itu jatahmu. Cara dapatnya seperti ini. Kamu memperolehnya seperti ini. Karena Allah tidak suka kepada orang yang angkuh dan sombong. Jadi inti kaji kita malam hari ini kok dia orang azan. Orang kalau azan kok lagi gelisah kok. Lama ngacang-ngacang sekali kan. Intinya jangan sering-sering membaca kok jikalau kepada apa yang sudah terjadi tadi, dasar adalah sampai di situ aja. Coba coba lah ketentuannya, lah begitu takdirnya, aba sosinanya qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Kalau cepat kita ke sana dan yakin lapang dah doa. Bagaimana orang mau kuampeh mengungki-ungki capek balik-balik. Itulah jatahnya banyak lah sekian terkadang. Ya betul-betul ya memang begitu. Capek kita balik. Aman gitu. Jadi kalau kita nak ingin aman, nak tenang perasaan kita, cepat kembalikan kepada qadarullah. Wa ma syaa, apa yang dia inginkan. Semua apa yang Allah kehendaki pasti baik. Tidak ada yang tidak baik apa yang Allah perbuat. Karena Allah itu maha baik. Kita ulang. Apapun yang terjadi kita, semua baik. Apapun kita anggap dah baik. Walaupun pahit. Walaupun menderita. Walaupun sengsara. Pasti baik. Karena Nabi Allah baik untuk awak. Sedangkan kita saja orang tua tidak akan melakukan yang buruk kepada anak. Cuma anak menganggap buruk. Anak anggap buruk. Karena anak itu nang ketujuh dia dipeteriakan kehendak-kehendaknya. Angin peterian baru baik si anak. Tapi kalau kita peterian kemauan anak buruk artinya. Itu awak. Ya Allah. Allah yang Maha tahu segala-galanya tidak akan memperturutkan kemauan kita, keinginan kita. Tidak, Dia Maha baik. Dan Dia tidak akan memberikan yang baik. Jadi walaupun buruk menurut kita, baik. Makin yakin kita kepada situ, makin cepat kita membaca alhamdulillah. Itu makanya ada orang yang mampu membaca alhamdulillah ketika terjadi musibah. Tidak semua orang. Sahabat-sahabat ada yang baca alhamdulillah ketika terjadi musibah. Sahabat, kita kan tidak sahabat. Minimal kita baca qadarullah. Kita baca innalillah itu qadarullah. Sekian kaji kita.
Semoga berfaedah untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.